Minasan, konnichiwa. Welcome to Senpai Channel. Kita lanjutkan kembali materi kita atau pembelajaran kita mengenai PPh pasal 23. Dan kali ini kita akan membahas mengenai subjek atau pemotong PPh pasal 23 dan juga yang dipotong. Ya. Kalau misalnya penghasilan apa aja yang merupakan objek PP pasal 23 kan udah dibahas pada chapter-chapter yang lain. Dan kali ini kita membahas subjeknya. Ya, pihak atau siapa saja yang berkewajiban memotong penghasilan yang merupakan objek PP pasal 23. Yang pertama adalah badan pemerintah. Ya, clear ya, bendahara pemerintah, baik itu bendahara pemerintah pusat ataupun daerah ya, ataupun desa ya. Terus subjek pajak badan dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri. Jadi semua subjek pajak dalam negeri juga merupakan pemotong PP pasal 23. Terus penyelenggara kegiatan. Nah, ini yang penyelenggara kegiatan untuk memotong PP pasal 23 ya. Kecuali tadi atas kegiatan yang telah dipotong oleh PP pasal 21. Maka kenanya 21. Jadi 23 ini belakangan. Terus bentuk usaha tetap atau BUT. Ini juga pemotong PP pasal 23. Kenapa? BUT, kewajiban perpajakannya itu disamakan dengan wajib pajak badan. Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, berarti namanya perwakilan ya pasti ini di Indonesia ya. Perusahaan induknya di luar negeri, tapi di Indonesia ada perwakilan. Terus yang keenam, orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong, misalnya akuntan, dokter, konsultan, arsitek, notaris, pengacara, PPATK, tapi khusus untuk objek sewa saja. Yang ketujuh adalah orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan ada pembukuan khusus untuk objek sewa. Ya, kalau misalnya nggak ada pembukuan gimana? Ya, nggak masuk dalam kategori sebagai pemotong PPh pasal 23. Ya. Nah, ini kalau misalnya ketujuh ini memberikan penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau misalnya penyelenggara kegiatan selain yang dipotong oleh PP pasal 21, maka mereka wajib memotong PPh pasal 23. Nah, ini ya objek dari PPh pasal 23 sebagaimana dijelaskan pada chapter-chapter yang lain. Terus kalau misalnya WP itu taunya bagaimana? Misalnya WP orang pribadi kan dia nggak tahu ya kan, atau WP badan, apakah sebenarnya dia memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 23 atau tidak? Hal yang paling mudah adalah melihat dari surat keterangan terdaftar. Nah, ketika wajib pajak itu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, ya kan, nanti dia ada namanya surat keterangan terdaftar. Dia dapat dua ya, satu NPWP, dua surat keterangan terdaftar. Nah, NPWP ini kan bentuknya kan kartu gitu ya, kayak kartu ATM gitu kan ya. Ya, kalau dulu sih bentuknya kertas itu kan, tinggal di laminating. Kalau sekarang bentuknya seperti kartu ATM. Nah, di sana ya ada kewajiban pajaknya. Nih ya, kewajiban pajaknya ya. Nah, ini saya zoom nih. Contohnya ini PT bla 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 bla. Ini sebenarnya namanya ada nih. Saya ambil dari situs ini ya. Dia me mengupload surat keterangan terdaftarnya dan juga NPWP-nya. Cuman saya hide aja ini. Nah, kewajibannya perusahaan tersebut apa? Ini kan dia bergerak di industri pupuk ya. PPh pasal 4 ayat 2. Ini silang nih ya. Silang ini ya sama dengan checklist ya, tapi dalam sistem dia pakainya silang. Artinya dia berkewajiban untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 kalau ada. Terus PPh pasal 21. Nih, PPh pasal 23, 25, 26 dan 29. Di sini dia
juga berkewajiban untuk memotong PPh pasal 23 kalau ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya bagaimana? Ya nggak ada yang dipotong, objeknya nggak ada. Kalau ada objeknya dan dibayarkan, maka dia wajib memotong PPh pasal 23. Nah, di sini clear sekali ya di surat keterangan terdaftarnya itu. Terus kewajibannya apa sebagai pemotong? Yap, ini dia. Kewajiban bagi pemotong PPh pasal 23 yaitu pertama, tentu saja memotong PPh pasal 23, of course. Ya, yang terutang sesuai dengan ketentuan berlaku. Terus apa? Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara. Ini tata cara penyetorannya bisa dilihat di chapter-chapter mengenai KUP ya, cara pembayaran. Kemudian membuat bukti potong. Nih, membuat ini penting nih. Membuat bukti potong bagi yang dipotong mengenai PPh pasal 23 yang telah dipotongnya. Terus apa? Melaporkan SPT masa pasal 23. Kalau pasal 23 biasanya SPT masa pasal 23 garis miring 26 ini ya. Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian menyerahkan bukti potong PPh pasal 23 kepada penerima penghasilan. Iyalah, supaya apa? Bagi penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 23 ini, nantinya itu sebagai bukti untuk mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotongnya. Jadi pada akhir tahun, bagi yang menerima penghasilan, karena penghasilan itu sudah dipotong, nanti PPh pasal 23 itu bisa dikreditkan dan bisa mengurangi pajak yang terutangnya. Sehingga yang dibayarkannya tentu adalah selisihnya. Kalau ada yang kurang bayar. Kalau misalnya lebih bayar, mungkin enggak? Oh, mungkin sekali. Karena dia dipotong oleh pihak lain, sedangkan mungkin bisa jadi dia total penghasilan netonya, penghasilan kena pajaknya dikali tarif itu lebih kecil daripada pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, itu menjadi lebih bayar. Gitu ya. Kemudian bagi penerima penghasilan bagaimana? Siapa penerima penghasilan itu? Ya tentu saja untuk yang PPh pasal 23 penerima penghasilannya adalah wajib pajak dalam negeri. Bisa juga bentuk usaha tetap, bisa juga WP orang pribadi dalam negeri yang apa? Yang bukan merupakan objek dari pasal 21. Nah, ini kalau untuk yang WPOP ini hanya khusus yang bukan objek PPh pasal 21. Jadi agak susah mencari objek PPh pasal 23 mana yang merupakan penghasilan bagi orang pribadi yang dikenakan PPh pasal 23, bukan PPh pasal 21. Akan sulit mencarinya, ya. Akan sulit mencarinya, kecuali yang telah disebutkan yang tadi ya. Kalau secara normal sih secara umum memang kalau yang menerima orang pribadi itu adalah PPh pasal 21, cuman ada hal tertentu yang merupakan objek PPh pasal 23. Sebagaimana telah dijelaskan pada objek PPh pasal 23 tadi, ya. Nah, untuk ini ya, bagi WPOP dalam negeri ya, ini merupakan yang merupakan objek dari PPh pasal 23 adalah yang merupakan passive income. Sedangkan untuk WP Badan Dalam Negeri dan BUT, maka itu berasal dari passive income dan juga active income. Terus kalau WPOP luar negeri atau WP Badan Luar Negeri ya, bukan BUT, ya dia dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan tarif P3B. Terus haknya penerima penghasilan itu apa? Yaitu pertama adalah meminta bukti potong kepada pemotong pajak. Mana bukti potongnya, wahai pemotong PPh pasal 23, ya kan? Supaya bisa dikreditkan nantinya dan menjadi bukti untuk pengkreditan. Terus yang kedua haknya adalah mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan. Jadi asas waktu ini harus sama ya. Apa namanya istilahnya? Matching cost against revenue-nya harus sesuai gitu ya. Nah, ada kala ya seringkali
Pemotong PP pasal 23 itu tidak memberikan bukti potong, ya, tidak memberikan bukti potong pada yang menerima penghasilan itu. Terus bagaimana? Maka yang menerima itu kesulitan dalam, mengkreditkan penghasilannya yang telah dipotong oleh pihak lainnya, itu kesulitan. Nah, sekarang zaman, beberapa tahun terakhir ini ya, atau mungkin 1 atau 2 tahun terakhir ini ya, ada e-Bupot, ya, elektronik atau apapun itu bukti potong. Jadi bukti potongnya itu, tinggal di-input ya, tinggal di-input oleh, pemotong dan kemudian nanti di KPP itu datanya sudah langsung masuk. Sehingga bagi yang telah dipotong, itu kadang walaupun dia tidak menerima, surat atau bukti pemotongan secara fisiknya, cuman dia bisa menanyakan di KPP tempat dia terdaftar, apakah ada e-Bupotnya atau tidak. Kalau misalnya ada e-Bupotnya, dia bisa mengkreditkan. Itu dari Senpai Channel. Terima kasih. Bye-bye.